Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Tentu punya, Kak. Tentu punya, Kak. Pasti semua punya ya. Lalu, apa cita-cita kalian? Aku ingin sekali, Kak, menjadi pilot. Rasanya hebat sekali bisa menerbangkan sebuah pesawat. Wah, keren banget cita-citanya. Kalau Mikaela, apa cita-citamu? Aku mau menjadi guru seperti Kak Debbie dan Kak Duman untuk meningkatkan anak-anak di Indonesia. Wah, adik-adik, cita-cita kalian sungguh baik. Namun, untuk mencapai semuanya itu adik-adik dibutuhkan waktu yang sangat lama. Apakah kalian yakin nih akan bisa mencapai cita-cita kalian? Sanggupkah kalian melewati proses dalam mencapai cita-cita itu? Prosesnya bagaimana, Kak? Sebelum kakak jawab, ayo adik-adik sama Kak Debbie, kita berdoa dulu ya Kak Debbie untuk memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan siapkan hati kami. Kami rindu menaikkan setiap ucapan syukur kami, memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena Dia tidak pernah mengecewakan teman-teman. Yuk kita memuji Dia. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him, we can trust Him, we can trust Him. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu.
Waktunya duduk manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita mulai. Waktu untuk mencapai cita-cita adik-adik nih masih sangat lama kawan. Dan juga banyak hal yang bisa terjadi dalam kurun waktu sepanjang itu. Untuk mencapai cita-cita, kita perlu nih adik-adik yang namanya berusaha sungguh-sungguh dan tekun. Kalau aku sudah berusaha tapi nggak tercapai, ya sudahlah. Lalu apakah Mikaela mau biarkan saja cita-cita itu? Tentunya kita harus mempunyai keyakinan untuk mencapainya dan mencoba berusaha dengan cara yang lain. Tetapi nih adik-adik, ada hal yang lebih penting untuk adik-adik perlu ketahui. Apakah cita-cita itu sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam diri adik-adik lebih dulu? Aku pandai matematika, Kak. Di antara mata pelajaran lain, apa aku cocok menjadi pilot? Ya cocok dong Ellen, seorang pilot harus pandai matematika agar dia cepat menghitung jarak dan lainnya. Artinya Tuhan sudah berikan talenta agar Ellen bisa nantinya menjadi seorang pilot. Ada seorang nabi adik-adik yang hidup di zaman yang sangat sulit Kawong. Ya, saat itu bangsa Israel sedang mengalami yang namanya penindasan, ketidakadilan, dan juga kekerasan adik-adik. Sehingga ia mengalami kesedihan dan ketakutan. Wah, lalu Habakuk mempertanyakan di manakah Tuhan? Ini adalah Habakuk. Meskipun Alkitab tidak menceritakan tentang kehidupan pribadinya, banyak yang bilang dia adalah orang Lewi, yang artinya dia belajar kitab Taurat. Dia dianggap sebagai penulis sastra hebat. Habakuk adalah seorang nabi Tuhan selama masa kekacauan besar di Yehuda. Orang-orang Yehuda menjadi penyembah berhala dan melakukan pengkhianatan terhadap satu sama lain dan juga sama Tuhan. Mereka juga menyembah dewa Baal, mempersembahkan anak-anak sebagai korban, turut serta dalam kekerasan dan masih banyak lainnya. Habakuk mengamati semua hal itu dan merenungkan pemikiran bahwa Tuhan yang seharusnya baik dan berdaulat malah membiarkan kejahatan-kejahatan itu terjadi di antara umatnya. Jadi, arti nama Habakuk adalah pejuang. Habakuk berbeda dari nabi lainnya yang ada di Alkitab karena dia secara terbuka mempertanyakan apa yang Tuhan sedang lakukan. Habakuk memohon penghakiman ilahi, sementara nabi-nabi lainnya menyatakan penghakiman ilahi. Daripada menuduh bangsa Israel secara langsung atau memberikan pesan untuk mereka dari Tuhan, Habakuk sendiri berbicara dengan Tuhan dan cerita tentang kekesalannya akan tindakan orang-orang Israel. Tulisan Habakuk menceritakan hal itu. Habakuk berpikir Tuhan tidak cukup tanggap untuk menghentikan kekejaman yang terjadi. Habakuk berpikir keadaan ini adalah ketidakadilan yang dialami bangsa Israel. Ketika kitab Habakuk ditulis, ada cerita bangsa Babilonia yang baru muncul sebagai kekuasaan dunia. Ada juga bangsa Asyur yang menjadi ancaman besar buat bangsa Yehuda, kerajaan selatan dari Israel untuk sementara waktu. Lalu, bangsa Babilonia menyerang dan menaklukkan bangsa Asyur dan bangsa Mesir. Dengan adanya ancaman dari bangsa Babilonia, Habakuk tahu bahwa kerajaan Yehuda dalam bahaya. Ya, Habakuk tidak mengerti adik-adik mengapa bangsa Babel dibiarkan oleh Tuhan menang dan menindas umat yang dikasihi Tuhan. Maka Nabi Habakuk berdoa dan tetap hidup dekat dengan Tuhan Allah. Habakuk tidak mengerti, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa begitu, Kak? Benar Ellen, Nabi Habakuk memberikan pelajaran yang sangat baik tentang hidup beriman kepada Tuhan. Permohonan Habakuk kepada Tuhan adalah contoh yang baik nih adik-adik. Bagaimana orang beriman itu berdoa. Maka Habakuk meminta kepada Tuhan tetapi tidak memaksa keinginannya loh adik-adik. Doa orang yang beriman tidak hanya berisi pengaduan saja, tetapi berisi pujian, bukan mempertanyakan melainkan dia tetap percaya Kawong. Ya, Habakuk senantiasa mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Tuhan berencana untuk membangkitkan bangsa Babilonia dan melawan bangsa Yehuda. Habakuk menyangkal hal itu. Bangsa Babilonia pun melakukan kejahatan. Kenyataannya, Habakuk mengatakan
Meskipun bangsa Yehuda juga melakukan kesalahan, tetapi lebih benar daripada bangsa Babilonia. Tuhan memerintahkan Habakuk untuk menulis kejadian-kejadian yang terjadi sehingga menjadi pesan untuk masa depan. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. Tuhan berkata, Tuhan mau menggambarkan kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa yang akan datang termasuk bangsa Babilonia. Hanya karena Tuhan mengizinkan kejahatan terjadi di bangsa Babilonia seperti rencananya, bukan berarti Tuhan mendukung perbuatan mereka. Mereka akan diminta pertanggungjawaban seperti bangsa lainnya yang juga melakukan kejahatan seperti bangsa Babilonia ini. Habakuk menggambarkan Tuhan dengan cara yang luar biasa menggunakan kalimat seperti, His glory covered the heavens, and His praise filled the earth. He looked and made the nations tremble. The ancient mountains collapsed, but He marches on forever. Habakuk juga menggambarkan karya besar pembebasan Tuhan bagi umatnya di masa lalu, di mana Tuhan menghancurkan para orang-orang yang jahat dan menyelamatkan umatnya yang diurapinya. Ini juga merupakan ramalan tentang apa yang akan datang, yaitu karya penebusan Yesus dan Allah menaklukkan segala kejahatan. Di dalam doa Habakuk, dia seperti menemukan pelipur lara yang mengetahui bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan memegang kendali. Di akhir ceritanya, Habakuk berkata meskipun di awalnya takut, tetapi dia siap untuk menghadapi penderitaan yang akan datang karena dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan dan sukacitanya. Pasti tidak mudah ya Kak, tetap beriman. Padahal Habakuk melihat bangsa Israel hidupnya sulit. Tentu saja, namun iman kita justru akan diuji saat mengalami keadaan sulit. Justru Tuhan akan menolong dan membuat kita berhasil. Apakah adik-adik tahu perlombaan lari estafet? Tahu Kak? Ya, adik-adik, perlombaan lari estafet adalah perlombaan yang dilakukan secara berkelompok. Di mana di dalam satu tim kelompok terdapat beberapa orang pelari yang akan berlari secara bergantian dengan menggunakan giliran masing-masing. Pemenangnya adalah kelompok yang berhasil mencapai garis finish adik-adik lebih dulu pastinya. Nah, apakah kalian pernah mengikuti lomba lari estafet? Pernah Kak, waktu aku sudah berlari sungguh-sungguh, ada temanku yang di dalam kelompokku, dia berlarinya lama sekali. Jadi timku jadi kalah deh, aku kesal sekali. Pasti kamu merasa kecewa dan kesel ya dengan teman yang lambat larinya. Namun bersikaplah seperti Nabi Habakuk yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Ya, adik-adik, kita bisa loh Kak Wong belajar untuk punya integritas seperti Nabi Habakuk. Dengan tetap berbuat baik dalam kondisi buruk sekalipun nih adik-adik. Nah, bisa berbuat baik karena percaya penuh kepada rencana Tuhan bagi kita. Saat keadaannya tidak baik, aku tetap selalu mau percaya kepada Tuhan. Ayo teman-teman, kita percaya kepada Tuhan. Adik-adik, waktunya kita akan Ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Habakuk 3 ayat 18. Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Dan saatnya ada pertanyaan nih adik-adik dari Kak Debbie dan Kak Awong. Betul sekali. Pertanyaan pertama apa Kak Awong? Pertanyaan pertama, tuliskan cita-cita adik-adik. Yuk tuliskan. Lalu pertanyaan yang kedua, gampang sekali nih adik-adik. Bagaimana cara mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan? Yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids ya adik-adik. Kakak tunggu, jangan sampai Ketinggalan. Wah, firmannya bagus banget ya tadi. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Ayo siapkan alat-alatnya ya, karena kita mau mulai. Yuk, kita mulai. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan periksa dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan.
Bahan kelas besar, 2 lembar karton tebal, penggaris, jangka, gunting, kancing jepret, pen marker, spidol, pensil. Nah, bahan-bahan sudah siap. Ayo kita mulai. Kita buat setengah lingkaran dengan jari-jari sekitar 5 cm. Tarik garis lagi lebih lebar lagi 1 cm seperti ini, tapi agak tipis aja ya. Tarik garis lagi lebih lebar lagi kira-kira 3 cm. Buat garis-garis kecil seperti penggaris ya. Nah, misalnya contoh 5 garis kecil, 1 garis besar ya. Jadi ini kayak 1 mili, 1 mili, 1 mili, ini 1 cm ya. Buat sampai penuh, sampai ke ujung sini. Nah, di sela-sela garis yang agak panjang ini, kita mau buat garis lagi. Oh, kotak-kotak seperti ini. Nah, ini desainnya kurang lebih sudah jadi ya. Tapi ini kakak baru pakai pensil. Sekarang kakak mau tebalkan pakai pen marker. Di sebelah kiri, kita tulis low. Di sebelah kanan, tulis high. Nah, ditebalin semua seperti ini. Bekas pensilnya, kalian hapus ya. Ambil spidol warna hijau. Kita tambahkan warna pink untuk memberi kesan gradiasi warna. Lalu warna merah, merahnya sampai ke bawah ya. Buat pola seperti contoh berikut. Kalau sudah digunting ya. Nah, ini kita hias seperti ini. Lalu bagian tengahnya kita lubangi menggunakan ujung jangka ya. Yang ini di tengah-tengahnya juga kita lubangi menggunakan jangka. Lalu kita masukkan kancing jepret dari belakang. Ini penunjuknya, kita tekan, taruh di tengah, pasang kancing jepretnya seperti ini. Jadi ini adalah alat untuk mengukur tingkat kepercayaan diri kamu. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dirinya, semakin baik. Anak yang percaya diri artinya dia punya integritas ya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, berilah tugas sederhana untuk anak seperti pergi ke kamar mandi sendiri pada malam hari tanpa ditemani. Nah, tugas sederhana ini akan mengajarkan anak untuk belajar percaya kepada Tuhan yang selalu bersamanya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Terima kasih telah memberkati kami sepanjang hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan Yesus, tolong berkati tangan-tangan orang yang telah memberi dengan sukacita. Dan agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Berdirilah tegak di dalam kekuatan Tuhan dan percayalah sebab Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Stand strong when life changes. Stand strong through the ups and downs. Stand strong for you know that God is in control. Stand strong when life changes. Stand strong through the ups and downs. Stand strong for you know that God is in control.
online hari ini. Kami sehati ingin berdoa. Tolong berkati pendeta kami, Pak Niko dan Pak Samuel. Tolong berkati keluarga mereka ya, dan agar khotbah mereka dapat mengubah hidup banyak orang-orang. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Presiden kami, Jokowi Widodo, dan juga wakilnya. Tolong Tuhan Yesus agar berkati mereka, agar mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tolong juga berkati negara kami Indonesia agar segera terbebas dari COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tolong Tuhan Yesus agar Kau berkati mereka dan juga keluarga mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap pembelajaran adik-adik, diberkati setiap aktivitas adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Betul sekali. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, guys.